warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron. Di sini saya Direktur CV Sinar Mentari Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di bidang peternakan. Di sini saya ingin menceritakan perjalanan usaha saya mulai dari titik nol sampai berlanjut seperti sekarang ini. Jadi background saya ini memang di awal belajar di bidang peternakan, yaitu saya pernah belajar di Fakultas Peternakan, jurusan Nutrisi, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Terus setelah lulus, saya sama orang tua disuruh kembali ke kampung untuk istilahnya itu mengembangkan potensi yang ada di kampung kita. Waktu itu karena saya backgroundnya peternakan, akhirnya saya belajar mulai usaha di bidang jualan bahan baku. Jualan bahan baku, saya fokusnya di bidang bahan baku ternak ruminansia, yaitu ternak sapi perah, sapi potong, kambing, dan domba. Kita mulai sekitar tahun 2010, kita keliling ke koperasi-koperasi menawarkan bahan baku. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, semakin lama permintaan semakin banyak. Sekitar tahun 2015 ada salah satu perusahaan susu ini menawarkan kerjasama dengan kita untuk produksi pakan konsentrat, khususnya untuk konsentrat sapi perah. Dari tahun itu alhamdulillah kita bisa berkembang sampai sekarang ini. Yaitu yang pertama karena istilahnya background saya kan belajarnya di itu. Karena sudah istilahnya lek wong Jawa kecemplung ya. Sudah masuk di situ ya isone itu. Ya makanya sekalian aja kita fokus di situ gitu loh. Dan memang setelah lulus itu kan saya ini kan 5 bersaudara ya. Saya yang bungsu. Waktu itu ibu saya kecelakaan. Otomatis saya ini mau ndak mau ini harus orang Jawa itu nunggoni ya. Akhirnya karena saya nggak bisa kerja secara istilahnya itu kerja ikut orang kan, karena harus di rumah juga bantu orang tua karena kecelakaan itu. Akhirnya saya ambil pekerjaan yang freelance. Akhirnya saya jualan bahan baku dan alhamdulillah bisa berkembang sampai kita produksi konsentrat sampai sekarang ini. Jadi gini, saya tahun 2010 itu kita jualan bahan baku, sistemnya itu langsung Pak. Beli dari pabrik saya jual, ke konsumen. Lama-lama karena harus ada salah satu bahan baku yang perlu produksi, diproses, nggak bisa langsung dijual. Akhirnya kan kita harus perlu gudang Pak. Akhirnya saya sewa, di situ kita produksi. Material-material yang bahan baku kita produk setengah jadi lah istilahnya, bahan baku setengah jadi. Istilahnya kita bioteknologi ya, jadi bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi. Dan ini salah satu kelebihan dari kita, yang waktu itu memang jarang orang yang jualan bahan baku dengan adanya pengolahan. Alhamdulillah direspon bagus oleh customer, akhirnya produk kita ini banyak peminatnya. Dan dengan berjalannya waktu berkembang dari sewa akhirnya kita punya gudang sendiri yang seperti sekarang ini. Dulu awalnya sewa cuma satu Pak. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gudang sekarang. Di daerah Sumberjati ada 1, 2, ada 4,
di Jimbe ada 2, berarti udah 5, 6 di Rejo Tangah sama Jiwot 1, Jegu 8, berarti 8 gudang. Ya namanya orang usaha pasti ada naik turun ya. Jadi waktu di awal-awal ini kita itu ya namanya customer itu kan banyak, dan saya ini orangnya itu nggak isoan, orang Jawa nggak isoan. Akhirnya saya itu ngutangi, waktu itu masih minjemi ke orang-orang. Ternyata dari sekian customer itu waktu itu tuh banyak yang nggak mau bayar, istilahnya kredit macet. Nah, disitulah saya titik paling rendah, modal habis, nggak bisa kulaan lagi, tapi kan usaha harus tetap jalan. Makanya waktu itu saya punya prinsip, bagaimanapun juga saya tetap harus bisa jalan lagi. Lek sakmono kae Pak, aku ki ora ikhlas. Ya lek cuma sedikit saya ikhlaskan, tapi lek banyak ndak ikhlas Pak. Saya cuma mengingatkan, lek sampean ndak gelem bayar ya ora apa-apa Pak. Nanti ning akhirat Pak enggak ditagih Pak. Saya bilang gitu sama mereka itu. Karena ya itu saya cuma ikhtiar lah, istilahnya berusaha. Wes pokoknya siapapun yang punya tanggungan ke kita, yang macet-macet itu sudah kita ingatkan. Pak, aku harus mengingatkan kita sama orang Islam, lek duwe utang kudu wajib bayar. Lek titik tak ikhlas nih Pak, sarehne oke aku nggak ikhlas Pak. Lek sama ra gelem bayar saiki ora apa-apa, ngono yang akhirnya Pak nggak ditagih, saya bilang gitu. Ya awalnya kita diajak kerjasama dengan pabrik susu PT Nestle. Kita ditawari untuk produksi konsentrat. Waktu itu kita belum punya mesin produksi. Pokoknya ditawari, kamu mau nggak produksi konsentrat? Karena kita istilahnya orang Jawa bondo nekat. Pokoknya siap gitu aja. Engkau masalah mesinnya dipikir keri. Saya kira itu kalau ada proses, ternyata enggak. Produksi langsung gitu. Akhirnya mau enggak mau kan kita harus beli mesin kan. Karena waktu itu mesin yang bisa pesen cepat itu yang sistem vertikal kan. Akhirnya kita waktu itu pakai mesin vertikal. Lah, dengan berjalannya waktu, produk kita ini banyak kendala di lapangan. Salah satunya kurang homogen, sehingga apa? Kadang diproduksi nggak bisa stabil. Yaitu salah satu kelemahan daripada mesin vertikal ini. Kemudian yang kedua, waktu itu kan gudang kita belum bisa memadai seperti sekarang. Pokoknya anak gudang ini dincepi mesin, nggak produksi lagi, sebetulnya kurang layak waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, pokoknya kita wis niatnya tenanan gitu loh, sungguh-sungguh. Akhirnya alhamdulillah kekurangan-kekurangan kita perbaiki, sampai sekarang kita mesin vertikal ini kurang maksimal. Akhirnya kita beli yang sistem horizontal. Ternyata sekarang ini permintaan semakin tinggi, kita kan harus menjaga kualitas. Nah ternyata SDM kita kalau pas pagi kan semangat Pak produksi. Nah, kita sehari bisa 100 ton lebih. Lecek isu bahan baku semua ditimbangi sesuai dengan ukuran, tapi lama-lama lewat sore tenaga capek, akhirnya apa? Nggak bisa akurat. Akhirnya kemarin kita beli automatic dosing, yaitu timbangan otomatis, sehingga bahan baku yang akan kita masukkan ke mixer semua ditimbang betul sesuai dengan volume, sehingga sekarang kualitas bisa lebih terjamin, kemudian lebih stabil, dan harga lebih terjangkau, sehingga semakin lama ini kita semakin dikenal oleh peternak ini dengan image pakan SMG Mixed Feed ini kualitas bagus, terus harganya terjangkau dan lebih stabil gitu. Yaitu Mixed Feed S18 dan Mixed Feed S20. Dan untuk menjual ini salah satu syarat dari pemerintah ini harus punya izin edar atau yang dikenal dengan NPP. Maka kita daftarkan ke Kementerian Pertanian, Ditjen. Alhamdulillah kita sudah lulus, yaitu NPP kita untuk kategori KSP 5, yaitu konsentrat sapi perah laktasi tinggi. Sehingga kita sudah resmi, legal, dan bisa diedarkan di seluruh Indonesia.